kita baru masuk ke pertemuan 2, tapi kita akan kejar ketertinggalan kita sesegera mungkin. Jadi minggu ini mungkin bisa 2 kali masuk lagi untuk temik. Jadi tolong sediakan waktunya mungkin hari Kamis ya, sama di hari Sabtu. Tolong sediakan waktu untuk temik ini. Oke, kita ambil absen dulu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Jadi kita bahas sekarang itu mengenai perilaku monopoli. Mungkin kemarin di silabus itu dibuatnya monopolistis behavior, harusnya itu monopoli behavior. Jadi yang kita bahas adalah perilaku monopoli. Jadi nanti akan Ibu jelaskan secara live. Tapi sebelumnya nanti ada video sebentar yaitu review mengenai pasar. Jadi tugas saudara mungkin ada ya kemarin itu apa itu pasar sempurna, pasar monopoli, oligopoli dan monopolis. Mungkin di sini nanti Ibu jelaskan sedikit. Sebelumnya kita ambil absen dulu. Gandhi Andresta. Gandhi belum. Tasya Aura Salsabila. Hadir, Bu. Pipin Dwi Savitri. Hadir, Bu. Vini Alfionita. Hadir, Bu. Yola Febriani. Hadir, Bu. Indriani. Hadir, Bu. Nur Hazizah. Hadir, Bu. Zaharatu Fatihato. Hadir, Bu. Lailatul Aqsa. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Media Intemperuzia. Hadir, Bu. Farel. Hadir, Bu. Indri Wijaya. Hadir, Bu. Anissa Fadila. Hadir, Bu. Lucy Sesmita. Hadir, Bu. Rahayu Mulia Putri. Hadir, Bu. Ahmad Pandi. Hadir, Bu. Gepi Ananda. Hadir, Bu. Nurul Latifah. Hadir, Bu. Rika Rifa. Hadir, Bu. Kemarin nggak hadir ya. Puja Septi Korari. Puja belum. Adinda Sri. Hadir, Bu. Tiara Mahesa. Belum. Krisnanda Lutfi. Hadir, Bu. Zahra. Hadir, Bu. Nia Saharani. Hadir, Bu. Rahmia Zahra. Hadir, Bu. Elfitra Hanum. Hadir, Bu. Agi Deprison. Hadir, Bu. Minggu kemarin nggak hadir ya pas pertemuan di sana. Siti Humaira. Hadir, Bu. Adinda. Hadir, Bu. Melisa. Hadir, Bu. Mutia Latifah. Hadir, Bu. Oke. Jadi kita bahas sedikit dulu mengenai pasar, baru nanti Ibu jelaskan secara live. Jadi kita cepat saja ya, biar nanti bisa cepat untuk bahas soal. Jadi saudara diharapkan berada di kondisi yang tenang ya, karena suaranya sudah Ibu pergeser masih belum. Perilaku dari monopoli. Nah, sebelumnya kalau kita membahas Tunggu tuh. Ada baca layarnya? Oke. mau perilaku monopoli, maka kita harus tahu itu pasar. Tutup kamera on ya. Itu ada banyak pasar ya. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna itu banyak. Apa ya? Mungkin kita udah tahu ya seperti perusahaan adalah pengambil harga, kemudian perusahaan mudah jual masuk pasar, agensi dan PSP, kemudian menghasilkan barang serupa atau model dan banyak penjual di pasar, kemudian mempunyai penjualan sempurna. Sehingga kalau keseimbangan tersebut dalam pasar itu kapan ini adalah yang sama dengan itu. Bagaimana ini sama dengan berdasarkan persaingan sempurna, MX itu sama dengan C, sehingga boleh juga itu pada saat C.
Kalau misalnya digambar, kapan keseimbangan terjadi? Nah, kita lihat itu tadi yang kata marginal. Ini ada dua marginal dan total. Jadi kalau punya kata marginal itu sedangkan pada penyebabkan total apa? Ya, kita pilihlah nanti antara PR dengan jadi lihat di sini keuntungannya bagaimana. Nah, kita tahu bahwa apa yang menjadi hal dasar dari dasar karena berapapun berapapun kuantitas yang dibutuhkan, harga adalah sama. Jadi ini yang harga atau sama dengan. Kemudian marginal cost-nya bagaimana? Ini adalah marginal cost ini adalah marginal. Nah, kapan keseimbangan yaitu potongan antara R dengan MC. Itu disebut equilibrium. Sehingga ini adalah ini dari dasar keseimbangan tersebut. Ini adalah keseimbangan. Nah, kemudian Acehnya mana? Acehnya mana di sini? Kita tahu dulu Aceh bagaimana yang sudah kita tahu itu dia akan menurun dan akan dipotong pada saat titik terendah titik potongnya yaitu pada saat Acehnya ini ada Aceh, maka kalau ini ada dipotong, nah ini kita taruh ke kiri, maka ini adalah ini. Nah, jadi ini adalah harga sebesar OBS, kemudian ini adalah harga ya, warna ini adalah barang yang dijual, kemudian biaya adalah yang warna hijau, ini apa ya? Kita ini, maka keuntungannya nah, jadi itu sebesar C, ini dan dari. Nah, terus pada persaingan monopoli bagaimana? Kemudian kita yang pertama, kemudian yang kedua yaitu pasar monopoli. Nah, ini banyak ya, banyak makanya kalau ini berarti artinya tidak daripada kita tahu artinya kita lihat itu secara saja untuk mengingat bagaimana pasar tersebut. Nah, pasar monopoli bagaimana? Pasar monopoli saya sudah bahas kemarin. Yaitu strukturnya apa? Ini dengan harga di pasar kita lihat nih ya di pasar ya. Yang pertama, yang kedua yaitu pasar monopoli. Cirinya apa? Yaitu dia bisa kemampuan monopoli itu ada satu tujuan dari perusahaan tidak mempunyai barang pengerja mirip, kemudian yang satu ya tidak terdapat kemungkinan entry dan exit tidak mengganggu untuk pasar, kemudian dia mampu mempengaruhi harga. Jadi kemudian ciri-cirinya apa? Karena mempengaruhi harga yaitu promosi itu tidak diperlukan di pasar monopoli. Kemudian lagi kemudahannya unik dan dia bisa menikmati skala ekonomi. Banyak ciri-ciri. Nah, apa bedanya kurvanya? Ya, kalau misalnya kita lihat kurva ya, kurvanya juga ada di sini misalnya kita lihat itu dari segi pendekatan maksimal itu ini ada AC, ada AR, ada R, kemudian nah bagaimana monopoli? Nah kita sudah bahas, sudah tahu pasti. Nah ini adalah apa? Ini adalah NN, kemudian ini ada A. Kondisi SP
di mana? T itu yaitu di titik mana? Ini NR ya, kemudian ada warna NT, berarti dia akan menurun suatu waktu, kemudian akan mengalami penyelesaiannya adalah keseimbangan mana ya, sama kita pakai ini. Kalau misalnya kita menggunakan pendekatan optimal, di ML sama dengan ML ini, ML sama dengan ini AL mana, di sini AL, ini P sama dengan ML, berarti keseimbangannya mana di titik, ML sama dengan P berarti di titik. Jika tarik ke bawah, maka inilah si monopoli. Jika tarik ke atas, karena apa di sini adalah P ya, maka ini adalah harganya. Ini adalah harga dari pasar emosi. Biayanya mana? Berarti kita buat lagi. Dia akan menurun, kemudian akan dipotong pada saat titik minimum oleh. Jadi kalau saya buatnya seperti ini ya, karena R, dia ada AR, kemudian ini titik, itu saudara buat seperti ini saja ada masalah ya. Jadi dia harus di titik ini. Jadi misalnya ini ada SC, maka AC itu di titik minimum. Nah gitu. Kalau begini salah. Kalau begini salah ya. Jadi titik minimumnya tidak sama-sama gitu. Nah ini ada AC. Jadi kita dari ini dari O, kopi misalnya. Sama ya. Ini adalah zat misalnya O, maka keuntungannya mana? Jadi keuntungan itu harga jual berarti adalah TR. O, P, U, TR. Jadi yang warna biru, kotak biru ini adalah harga jual. Jadi semuanya ini ya. Kemudian biaya mana? Berarti TC. O, C, Z, TR. Ini adalah biaya. Sehingga keuntungan mana? Dia keuntungan yaitu didekat mana? Didekat P, P, I, Z. Jadi intinya apa di sini? Nah, di pasar monopoli itu adanya harganya itu bisa ditentukan oleh fiskal. Kemudian apa lagi? Yang kita tahu itu jadi makanya nanti dengan harga yang berbeda-beda itu ditetapkan oleh si pasar monopoli gitu. Kenapa? Nanti keuntungan akan berbeda-beda ya. Jadi marginal cost-nya akan berbeda karena nanti akan berbeda pula nanti keuntungan akan berbeda. Jadi kalau monopolis lagi. Nah, monopolis mungkin sudah tahu itu persaingan di mana terdapat banyak barang yang homogen, jadi mirip, mirip gitu. Nah, kemudian sehingga apa yang dibutuhkan di sini itu yang sangat dibutuhkan di sini kan begitu. Terus apa lagi? Harga itu ditentukan oleh siapa? Hanya perusahaan yang sedikit yang pernah jadi semua juga bisa pasar. Terdapat banyak penjual barangnya berbeda corak, sampo dan apa lagi sabun dan alat kosmetik banyak ya. Kemudian apa? Itu mudah, relatif mudah masukkan. Nggak butuh namanya promosi. Nah, apa bedanya dengan pasar monopoli ya? Sebenarnya keduanya mirip dengan pasar monopoli, tetapi membedakan apa? Ini harganya, AR-nya itu lebih kurang. Sedangkan untuk monopolis dia biasanya akan lebih landai. Dia akan lebih landai. Nah, misalnya ini C, jadi keseimbangan ini adalah P, kemudian ini berarti, kemudian ada C di sini, ini adalah C. Jadi ini yang menunjukkan. Jadi bentuknya itu adalah landai. Ini bentuk dan sebagainya. Ini apa lagi? Ada oligopoli. Oligopoli itu ada dua yang dia ada leader nanti yang follower. Jadi nanti apa yang terjadi? Jadi kalau ingat ya, kalau oligopoli apa? Jadi
kurvanya nanti akan terpatah. Kenapa bisa terpatah? Karena ada lidah dan pulau. Jadi nanti kurvanya karena ada dua seperti ini, maka yang dipakai apa? Yang dipakai adalah harga yang sebelah ini alias tolong ya. Ini dindingnya itu kan ada dua tuh. Kalau misalnya saya buat ya, jadi ada dinding yang pertama D1, kemudian nanti juga ada D2 sana di sini D2. Nah, maka pasar itu permintaan itu akan terjadi pada saat apa? Yaitu pada saat permintaannya pasar. Yaitu di D1 pada saat ini ya harganya di P3, jadi orang tentu akan memilih yang ini, kemudian itu akan memilih yang ini. Jadi kurangnya nanti akan cut. Jadi kalau Ibu Rasa sudah belajar. Nah, mungkin ini review dulu. Nah, sekarang kita masuk yaitu mengenai monopoli biasa. Jadi di SPX atau di intinya tadi ada agak kekeliruan ya. Di sini tadi tertulis itu monopoli. Sebenarnya adalah monopoli. Oke, jadi jadi yang tadi itu penjelasan bagaimana kurva dari sempurna, monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Intinya keseimbangan pasar itu akan tercapai untuk mencapai profit maksimal pada saat MR itu sama dengan MC. Kalau belum mencapai MR sama MC, maka tidak akan tercapai yang namanya keseimbangan pasar. Nah, kita fokus kepada perilaku monopoli ya. Kita lihat PTT-nya. Masih loading, tunggu sebentar. Oke, kita penjelasan dulu, nanti pas azan mungkin kita agak telat untuk sholat azannya, mungkin penjelasan ada kira-kira 35 menit lah. Insya Allah, nanti kita coba dulu. Baru nanti istirahat azan. Nah, azan masih agak lama kan. Nah, ini. Ada nampak? Masih belum? Oke, nih. Jadi yang kita bahas hari ini yaitu, ada terdengar suara Ibu? Ada, Bu. Oke. Jadi yang kita bahas di sini yaitu mengenai perilaku dari monopoli. Tadi udah dibilang bahwa monopoli itu adalah satu pasar, satu penjual saja, tidak perlu namanya promosi di sini karena pasti penjual akan bisa menguasai konsumen. Kemudian barangnya satu saja jenisnya. Apa contoh dari pasar monopoli? Siapa yang tahu? Ayo yang tahu. Apa contohnya tadi? Silakan. PLN, PDAM. Oke. Contohnya itu PDAM, PLN. Itu jadi dia hanya satu ya, kayak atau Pertamina gitu kan. Nah, dia hanya satu, jadi dia yang menguasai pasar seperti itu. Sehingga yang selama ini kita tahu bahwa so far monopoli has been solved. Jadi yang selama ini yang kita pikirkan bahwa sebuah pasar monopoli itu adalah perusahaan yang bisa menjual produk dengan harga yang sama untuk setiap konsumen. Jadi harga itu sama saja gitu. Nah, ini dikenal dengan uniform pricing. Jadi harganya itu menyeluruh. Nah, sebenarnya ada pertanyaan, apakah bisa diskriminasi harga itu terjadi dengan adanya profit yang tinggi? Nah, ini yang akan kita bahas. Ini yang mau kita pecah.
Apakah mungkin kalau kita lakukan perbedaan harga di pasar monopoli, profitnya lebih tinggi dengan harga yang sama atau dengan dilakukannya itu higher profit atau perbedaan harga. Jadi di dalam monopoli itu ada 3 jenis diskriminasi harga. Jadi yang pertama yaitu first degree. First degree, each output unit is sold at a different price. Di masing-masing output itu dijual dengan harga yang berbeda. Harganya yang berbeda itu berbeda dengan pembeli. Jadi maksudnya antara pembeli A, B, C, dan D itu berbeda. Misalnya di sini ada 30, berapa kita semua? Di sini ada 32 orang mahasiswa. Jadi setiap saudara membeli Gandhi berbeda harganya, Tasya berbeda harganya, Pipin berbeda harganya, Vini berbeda harganya. Jadi masing-masing orang itu berbeda harganya gitu. Jadi ada yang first degree di sini. Nah, apakah itu mungkin terjadi ya? Mungkin saja, tapi akan sulit kita temukan di kehidupan nyata. Jadi kenapa? Karena di pasar monopoli kan bingung tuh. Nah, gimana ini saya harus melihat melihat pembeli ini, mana yang mau saya tinggikan harga, mana yang mau saya rendahkan harga, akan sulit gitu. Jadi memang harus si penjual itu tentu harus punya ilmu yang sangat dalam gitu. Oh ini si Nurul dia orang kaya maka dia harus dimahalkan harganya. Oh Farel dia agak di bawah si Nurul sepertinya maka harganya lebih rendah. Nah untuk menentukan itu kan subjektif, akan susah gitu kalau tidak ada identitas dan sebagainya. Jadi agak susah. Tapi Ibu rasa dengan sistem yang informasi yang sudah beredar kayak EKTP yang sudah berguna secara umum, Ibu rasa itu bisa berlaku sekarang ya. Jadi kalau dulu mungkin akan susah, kalau sekarang mungkin akan bisa berbeda. Jadi misalnya Nurul Latifah langsung terdetek dia seorang mahasiswa, jadi dia harganya segini. Kemudian Pak Andeni dia mahasiswa tapi juga bekerja misalnya, maka harga yang ditetapkan segini. Kemudian yaitu second degree, yaitu the price paid by a buyer can vary with the quantity demand by the buyer. Azan ya, kita berhenti nanti azan, tapi nanti kita lanjut dulu ya. Soalnya takutnya nanti ini bangun anak ibu. 30 menit atau 40 menit lah. Yang mau sholat sebentar 5 menit boleh, tapi nanti recordnya akan ibu berikan. Tapi tetap ibu akan menjelaskan lanjut. Yang mau sholat silakan, tidak ibu larang. Atau kita sholat saja dahulu 10 menit ya. Jadi silahkan istirahat dulu 10 menit, nanti ibu jelaskan lagi. Ini kita biar aja ya seperti ini.
Assalamualaikum. Apa Denny?
Oke, kita lanjut ya. Ada terdengar suara ibu? Oke. Nah ini. Jadi yang pertama tadi harganya berbeda untuk setiap output dan setiap pembeli. Yang kedua, ya. Nah, yang kedua yaitu harga dibayarkan oleh seorang pembeli bisa bervariasi dengan kuantitas yang diminta oleh si pembeli. Jadi harga ada jadwalnya nanti itu harganya. Jadi misalnya seperti ini. Tiket pesawat, jadi di jam 10.00 harga pesawat murah, yaitu misalnya 1.500.000 ke Bali misalnya. Kemudian di jam 11 naik lagi menjadi 2 juta. Jadi ada perbedaan harga di sana, itu bervariasi dia terhadap permintaan demand. Jadi bervariasi dengan jumlah yang diminta oleh pembeli. Jumlah yang dimintanya juga akan berbeda dia. Tapi ini, but all customer face the same price schedule. Jadi semua jadwal harga yang sama. Jadi semuanya itu, semua konsumen itu memiliki harga yang sama sesuai dengan jadwalnya. Gitu. Kemudian yaitu yang ketiga, yaitu sales degree atau sales degree plus discrimination. Harga dibayarkan oleh pembeli itu berdasarkan sebuah grup. Jadi dalam satu grup itu nanti sama dia terhadap barang yang dibeli. Jadi contohnya di sini ini ya, senior citizen dengan student discount. Jadi bagaimana contoh dari antara warga senior dengan warga senior ini maksudnya warga yang dewasa ya dengan pelajar gitu, atau dengan orang yang anak-anak dengan yang sudah baya gitu, atau remaja. Nah, ada perbedaan kelompok di sini dalam perbedaan harga. Gitu. Ini yang dikatakan dengan sales degree. Jadi bedanya itu berkelompok. Sama kayak di BUMN itu kayak PLN. Jadi kalau misalnya untuk perusahaan maka harganya lebih mahal dibandingkan daripada yang rumah tangga. Jadi ya 900 watt ke bawah itu lebih murah biasanya dibandingkan daripada yang 2200 ke atas. Kita bahas satu persatu. Itu first degree price discrimination. Di masing-masing output itu dijual dengan harga yang berbeda. Price may differ across buyer. Di harga itu bisa berbeda dia untuk setiap pembeli. Jadi ini menyarankan bahwa monopoli itu bisa mendiscover, arti monopoli itu bisa menemukan pembeli dengan penilaian tertinggi dari produk dan pembeli dengan next highest valuation. Jadi si monopoli yang ibu sampaikan tadi, monopoli menilai nih, oh ini orangnya bagus nih, tinggi nih, kaya nih, maka harus tinggi nanti harga yang akan diterapkan. Oh ini orang yang kedua ini juga kaya ini, maka harganya juga berbeda. Tapi adalah kita kurangi sedikit. Pokoknya antara satu dengan yang lainnya itu harganya berbeda. Nah ini ada kurvanya. Nah, yang ditetapkan oleh si monopoli itu, misalnya di PY aksen, di harganya yang pertama di sini. Jadi kuantitasnya ya sebesar Y aksen. Kemudian nanti harga yang ditetapkan yang dijual adalah seharga PY2 aksen, berarti yang terjual berapa? Sebesar Y2 aksen. Kemudian naik lagi nanti, menjual Y3 aksen unit, maka pada saat NC, maka harganya itu kuantitasnya adalah sebesar Y3 aksen. Jadi di sini yang menarik adalah
si monopoli, si pasar atau yang punya barang ini, dia bisa menetapkan harga terserah saja. Jadi sehingga surplus konsumen itu pasti akan nol. The gains to the monopolies are this trade are nih. Di keuntungannya adalah pada saat harga dikurang dengan biaya. PY aksen dikurang dengan MC dari Y aksen. Kemudian PY double aksen dikurang dengan MC dari Y double aksen. Dan zero. Maksudnya apa ya? Nanti akan habis dia. Jadi kalau kita lihat surplus produsen ya, mungkin saudara sudah pelajari surplus produsen. Misalnya diperoleh di sini keseimbangan ya, ini di PY aksen, maka surplus produsen adalah sebesar ini. Yang ke atasnya kan. Nah, kemudian naik lagi PY2, turun lagi harga PY2, maka semakin besar dia. Sampai ke sini, ke MC ini. Sehingga di dalam perdagangan first degree price discrimination, si pasar monopoli itu memiliki maksimum possible total gains to trade. Kemungkinan total keuntungan yang paling maksimum dalam perdagangan. Jadi semuanya itu adalah produsen surplus. Tidak ada konsumen surplus. Karena ya tadi si produsen yang berhak untuk menentukan harga gitu. Jadi ya konsumen ya mandat-mandat saja, tidak bisa mengambil keuntungan juga. Sehingga first degree price discrimination is Pareto efficient. Jadi yang Pareto efficient itu adalah kondisi pada saat first degree price discrimination. Karena apa? Karena semuanya surplus produsen bagi si produsen. Jadi si monopoli ya jelas nih, zero surplus. Leave the buyer with zero surplus. Jadi konsumen surplusnya adalah 0, produsen surplusnya adalah maksimum. Di price discrimination membuat semuanya mendapat keuntungan yang sangat tinggi dan bisa menyebabkan konsumen surplus 0 dan menawarkan efisiensi jumlah yang sangat efisien. Kenapa efisien? Karena bisa kan sampai habis gitu dia tawarkan outputnya gitu. Kemudian kita loncat dari pertama ke ketiga. Kenapa kedua kita skip? Karena dari materi ibu dapat yang seperti ini. Tapi karena satu lagi, karena kayak second degree kan dia berdasarkan jadwal tuh, berdasarkan waktu kan seperti itu. Jadi makanya mungkin yang lebih fokusnya di sini adalah ke first degree, yaitu diskriminasi berdasarkan yang ke tingkat ketiga, yaitu harga dibayarkan berdasarkan kepada grup itu dengan sama. Jadi grup yang sama maka harganya sama untuk semua unit. Berapa unit nanti yang mau dibeli. Jadi harga itu bisa berbeda dengan grup yang berbeda. Misalnya tadi ada anak-anak dengan dewasa, maka berbeda harga. Kalau anak-anak misalnya potong rambut harganya 10.000, dewasa 20.000. Kemudian misalnya tadi rakyat sipil dengan PNS, misalnya rakyat sipil pajaknya 5.000 lah. Kalau PNS 10.000. Seperti itu. Jadi ada perbedaan harga di sini. Nah, discrimination. Nah, seorang monopoli itu bisa memanipulasi harga pasar dengan cara mengubah jumlah produk yang ditawarkan kepada pasar. Sehingga, apakah diskriminasi harga itu bagi si monopolis untuk satu grup itu bagaimana gitu, mana yang bagus gitu, apakah menetapkan harga yang paling tinggi yang paling banyak atau nanti yang paling rendah yang banyak kuantitasnya gitu. Jadi itu yang mau kita lihat. Nah ini jadi di first degree itu ada dua pasar. Jadi misalnya tadi ada anak-anak dan dewasa, jadi ada dua pasar yang dibagi untuk menyederhanakan ya, kalau sebenarnya kan bisa banyak, asumsi aja 2. Kemudian ada Y1 dan Y2. Y1 ini sama dengan Q sebenarnya ya. It's a quantity supply. Jadi kuantitas yang ditawarkan di pasar 1. Jadi ini sebenarnya adalah kuantitas. Jadi kalau misalnya ini adalah permintaan, fungsi permintaan atau demand, ini adalah harga, ini kan biasanya Q.
Jadi kuantitas biasanya dipengaruhi oleh harga, kan gitu. Harga barang lain, PY misalkan, kemudian selera dan sebagainya. Semakin tinggi harga, misalnya harganya 5.000, kuantitas misalnya 6. Naik harga menjadi 60, maka permintaan akan turun menjadi 5. Jadi kuantitas itu dipengaruhi oleh harga, kan seperti itu. Tetapi di dalam buku Halvarian, market pertama, pasal pertama, inverse demand function. Jadi dibalikkan fungsinya. Jadi bukan Q ini fungsi dari P, tapi yang mampu mempengaruhi kuantitas itu kan kalau di sebelumnya kan kuantitas itu pengaruh harga. Naik harga, maka kuantitas turun. Nah, di sini tidak. Di sini adalah P yang dipengaruhi, kuantitas yang mempengaruhi harga. Kuantitas yang mempengaruhi harga. Jadi kita balikkan dia, kita inversekan dia. Makanya P itu akan sama dengan fungsi dari Y. Jadi kalau dia 1 berarti P1 adalah fungsi Y1. Atau ini sama juga ya. Ini sama juga artinya P1 adalah fungsi dari Y1. Y ini output. Y2 adalah kuantitas yang ditawarkan di pasar 2. Jadi juga diinversekan dia. Seperti itu. Nah, untuk menawarkan harga DY1, Y2, maka keuntungan perusahaan apa? Tadi kita udah bahas bahwa keuntungan itu apa? Pi. Pi apa? Yaitu TR dikurang dengan TC. Pi itu apa? P dikali Q. Kurang dengan TC. TC apa? C dikali Q. Berapa C dan Q? Karena di sini ada 2 ya kan? Berarti di sini pasti ada Q1, ada Q2. Di sini juga pasti ada Q1, ada Q2. Jadi kalau sederhananya ya, sebelum kita lihat yang warna kuning, berarti P sama dengan P. Nah, ini kan diganti dengan Y tadi. Kurang dengan C dikali Y. Berarti karena Y ini ada 2 dia marketnya, maka ya totalnya P itu akan sama dengan P fungsi dari apa? Y1 dan Y2. Kurang dengan C dari Y1 dan Y2. Maka P berapa? P dari Y1, maaf ya. P dikali Y. Jangan lupa Y-nya kan. Ini P dikali Q, berarti ada Y di sini. Ini adalah harga tadi, kemudian dikali Y di sini. P dikali Y. Berarti P Y1 apa? Ini dia. Kita pisah P1 dipengaruhi oleh output 1, kemudian dikali dengan Y1, kemudian ditambah dengan P2 yang merupakan fungsi dari output, jadi dipengaruhi oleh output Y2, kemudian kali dengan output Y2 dikurang dengan kuantitas dari apa? Y1 ditambah dengan Y2. Makanya P-nya seperti ini. Sama ya? Nah, bagaimana dengan Y1 dan Y2 untuk maksimum profit? Nah, kan saudara udah tahu bahwa maksimum profit itu tercapai kapan tadi? P itu akan maksimal yaitu pada saat MR akan sama dengan MC. Berarti kalau ini adalah TR, ini adalah TC, maka kita harus cari MR dan MC. Bagaimana caranya? Berarti TR itu MR apa? Berarti turunan dari TR. Makanya ini the profit maximum condition yaitu pada saat DP terhadap DY1 itu sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan ya, di sini saja lah kita buat ya. Jadi kan seperti ini nih. P1Y1 Y1 ini adalah tadi yang si barang pertama, ini yang kedua, ini gabungan dari biaya. Maka untuk MR1, berarti ini kan MR1 nih, turunan dari P terhadap Y1. Nah, ini adalah MR1. Kita turunkan persamaan yang di atas terhadap Y1. Berarti ini kan ada Y1, ini tidak ada Y1. Berarti di sini ada 0. Maka di sini tidak ada 0, tidak ada Y2 di sini. Jadi ini kita buat persamaannya lagi. Turunan dari persamaan P1Y1 Y1 kali Y1 terhadap Y1. Ini fungsi berarti ya. Nanti contohnya nanti akan lebih mudah.
Jadi ini kan kayak saudara buat kan, jadi DP terhadap DY1 itu apa? Oh, ini nggak bisa dihapus ya. Do terhadap, nah ini persamaannya. Kita samain aja persamaannya P1 Y1 terhadap kali Y1, kita turunkan terhadap Y1. Kemudian yang ini kita turunkan juga terhadap Y1. Karena tidak ada Y1 berarti di sini adalah 0. Kemudian ini lagi negatif, berarti di sini juga negatif. Ini harus saya tambah 0 ya, karena kan positif. Kurang dengan ini, kita turunkan terhadap Y1, berarti turunan dari CY1 ditambah Y2 terhadap DY1. Kan harusnya gini. Terus kenapa tiba-tiba ini ada yang seperti ini, Bu? Sebenarnya ini adalah tujuannya untuk memudahkan saja. Kenapa? Karena DCY1 tambah Y2 per DY1 kan ini dia. Ini, nah sama dengan ini, kan sama saja. Jadi ini Do dari P1 Y1 dikali ya, terhadap Do Y1 ditambah 0 dikurang dengan Do CY1 ditambah Y2 terhadap Do Y1. Maaf, yang Do Y1-nya dibuatnya di samping. Do Y1. Kemudian ini ada satu fungsi DY1 tambah Y2, ini juga Do Y1 tambah Y2. Kalau kita coret kan ini sama dengan 1 ya. Jadi makanya dia buat di sini Do Y1 tambah Y2, kemudian Do Y1 tambah Y2. Nah, di dalam matematika udah dipelajari. Ini akan sama dengan 1 nilainya. Maka sisanya apa lagi? Yang ini lagi. Jadi sisanya adalah Do dari P1 fungsi dari Y1 dikali Y1 terhadap Do Y. Kemudian ditambah dengan Do dari C Y1 tambah Y2 dibagi dengan Do Y1 ditambah Y2. Ini adalah DP terhadap DY1. Nanti kita cek ya. Ini kemudian untuk Y2 berarti yang ini adalah 0. Maka tidak ada lagi persamaan ini. Persamaan X1, Y1 ya di sini. Nah ini untuk memudahkan, ini kan sebenarnya 1. Nah ini tadi karena Do Y1 tambah Y2 itu per DY1 sama dengan 1. Nah ini adalah sama dengan 1 dalam matematika. Maka sisanya adalah yang ini saja. Nih, coba lihat. Nah ini, maka hasilnya adalah sama dengan ini. Jadi kan ini negatif ya. Negatif. Karena DP pada Y1 itu sama dengan 0, maka kalau kita pindah ruaskan dia, maka hasilnya akan seperti ini. Pindah ruaskan dia akan seperti ini. Jadi kita peroleh Do turunan dari fungsi harga terhadap ini kan sebenarnya sama dengan P dikali Q ya. Berarti ini adalah TR. Turunan PQ terhadap Y, Q. Ini sebenarnya adalah MC. Ini MF. Ini adalah MC. Jadi terlihat bahwa maksimum profit itu pada saat MR sama dengan MC. Ini kan sama juga. MR2 sama dengan MC. Ini MR1. Karena ini kan ini harga, ini Q. P dikali Q adalah TR. Turunan dari TR ya MR gitu. Ini juga, ini adalah total biaya. Nah, turunan biaya terhadap total biaya itu adalah MC gitu. Nah, makanya kita bisa lihat bahwa dalam first degree ini MR1 harus sama dengan MR2 dan harus sama dengan MC. Itu intinya. Jadi kalaupun kita melakukan diskriminasi harga, MR-nya harus sama, marginal revenue-nya harus sama. Nah, jika misalnya MR1-nya lebih besar dari MR2, maka output unit yang harus, jadi output itu harus pindah dari pasar 2 ke pasar 1. Kenapa? Karena agar total revenue-nya bertambah. Kalau digambar seperti ini. Jadi kalau ini adalah pasar 1, ini ada pasar 2, ini ada MR, ini ada MR1, ini MR2. Jadi kan sudah ada perbedaannya.
Ini kan MR nih. Nih, Ibu bilang ini kan adalah MR1, ini adalah MR2, ini adalah MC. Nah, digambar seperti ini. Kalau Ibu tadi kan gambarnya, nah ini ada MR, kemudian ini adalah ini MR, kemudian ini AR, kan seperti Ibu. MC-nya adalah berbentuk kurva terbalik ya. Tapi kalau di sini diasumsikan adalah fix. Jadi asumsinya MC antara market 1 dan market 2 harus sama. Makanya garisnya itu sama di sini, di titik ini. Di garis ini. Kemudian perpotongan jadi keseimbangan maksimum, profit maksimum tercapai pada saat ML sama dengan MC. Makanya warna hijau dengan pink berpotongan maka di titik E. Tarik dia ke atas, ini kan AR nih, AR sama dengan P. Makanya P-nya ditentukan di sini. Maka ini adalah harga yang pertama. Sedangkan dengan market yang kedua, marginal revenue-nya yang lebih curam, itu kita tarik lagi, maka PY2-nya di sini. Gitu. Jadi ada perbedaan harga di sini. Saudara bisa lihat di sini ya. Ada perbedaan harga di sini. PY1 lebih besar daripada PY2. Harganya lebih besar untuk market 1 dibandingkan daripada market 2. Makanya PY1 bintang tidak sama dengan P2Y2 bintang. Nah, dari pasar ini apakah monopoli itu akan mengatur harga paling tinggi? Jadi, apakah harga paling tinggi yang akan dia paling banyakkan gitu untuk bisa mendapatkan keuntungan gitu. Nah, kita lihat dulu mungkin di monopoli sebelumnya kan udah belajar pasar monopoli. Di pasar monopoli kan tadi kan P1Y1. Ini kan berasal dari P1Y1 tadi dikali Y1. Nah, Y1 ini berasal dari 1 tambah 1 tambah elastisitas. Nah, MR2 1 ditambah 1 per elastisitas 2. Ini udah dipelajari ini kan recall nih, berarti udah dipelajari sebelumnya. Sehingga MR1 bintang dengan MR2 Y2 bintang itu sama dengan MC dari Y1 bintang tambah Y2. Tetapi ya di sini. Maksudnya bagaimana? Di sini. Jadi kan tadi P1 Y1 ya 1 dari Y1 kan sama dengan P2 fungsi Y2 dikali Y2 kan seperti itu. Nah, kondisinya adalah kita mau melihat ini bagaimana harga yang mau kita tetapkan tinggi, yang si market 1 atau market 2 gitu. Kenapa? Karena tergantung daripada si Y1 ataupun Y2. Output Y1 Y2. Elastiskah dia atau tidak elastis gitu. Nah, kesimpulannya apa? Harga itu akan lebih tinggi nih. P1 Y1 harga si P1 akan lebih tinggi daripada P2 only if jika 1 ditambah 1 per E1 lebih kecil dari 1 ditambah 1 per E2. Kalau lebih besar dia berarti tidak akan tercapai yang sama dengan ini. Jadi kalau mau lebih tinggi, misalnya ini harganya 10, maka ini harus lebih kecil. Total ini 1 tambah 1 per E1 harus lebih kecil dibandingkan daripada 1 ditambah 1 per E2. Artinya bahwa elastisitas 1 harus lebih besar daripada E2. Jadi nilai elastisnya itu lebih tinggi E1 dibanding E2. Kalau sudah lihat tadi di gambar ya. Ini kan lebih tinggi nih. Nah, ini kan gambar elastisitasnya. Ini agak curam, ini elastis itu. Nah, Ibu tanya dulu. Elastis itu yang curam atau yang landai? Apa itu elastis? Kurang dari 1. Elastis kurang dari 1. Inelastis ayo. Sebelum kita masuk nanti contoh soal ya biar tidak bingung saudara.
Ayo, elastis berapa? Inelastis berapa? Jadi kalau kita buat ya di sini saja lah. Misalnya ini adalah MR, jadi ini ada AR-nya. Ini yang agak lebih landai. Misalnya harga adalah di P1, ini adalah Y1. Sedikit, karena kan yang mempengaruhi output nih. Sedikit saja perubahan output, misalnya sebesar Y2. Bagaimana dengan perubahan harga sebesar P2? Nah, kalau ini bagaimana? Misalnya ini adalah Y1, kita buat. Nah, ini P1-nya di sini. Kita kasih dia 1 unit juga, besarannya sama di Y2, outputnya nambah 1. Tapi di sini apa yang terjadi? Harganya sedikit berubah gitu. Paham enggak? Jadi elastis itu kapan? Jadi elastis itu sedikit saja dikasih tekanan perubahannya besar. Sedikit dikasih tekanan ini perubahannya besar. Atau dibesarin lah. Nah, di sini harga P1, ini P1, ini Y1, ini adalah Y1, asumsi seperti itu. Nah, kemudian dikasih sedikit saja perubahan terhadap harga, misalnya sebesar Y ya, Y2 misalnya. Nah, ini adalah P2-nya. Sebesar ini, nah ini kita tambah juga sebesar itu. Sebesar 1 satuan. Nah, sedikit perubahan harganya. Jadi yang lebih elastis yang ini, yang lebih elastis ya ini, yang si gambar B. Kenapa? Karena sedikit saja perubahan harga di sini, outputnya bergeser itu besar. Kalau ini udah besar, ini udah besar juga gitu. Kalau ini kan, sedikit saja perubahan harga, Y-nya udah besar. Ini udah besar tekanan harga, Y yang berubah itu masih sedikit. Jadi elastis itu kayak per lah, sedikit kasih tekanan nanti lonjakannya besar. Jadi makanya di sini kapan harga itu akan tertinggi itu tergantung daripada elastisitasnya. E1 harus besar daripada E2. Monopoli akan mengatur harga paling tinggi di pasar di mana permintaannya adalah is least on price elastis. Yang paling kecil tingkat elastisnya. Jadi kalau semakin paling kecil tingkat elastisnya, maka di sana harga akan bisa ditaruh lebih tinggi. Nah, mungkin contohnya ya, karena ini mungkin saudara masih agak, maksudnya ini bagaimana. Nah, kita masuk ke contoh soal terlebih dahulu. Atau ada yang mau bertanya dulu sebelum masuk contoh soal? Ibu, saya juga bertanya, Bu. Ya. Kalau contoh diskriminasi harga tingkat pertama itu berarti misalnya itu yang menentukan harga itu konsumen. Apakah kalau diskriminasi tingkat ketiga itu yang menentukan harga produsen atau seperti itu gimana, Bu? Penjelasannya, Bu. Ulang lagi gimana? Yang pertama, ulang lagi. Kalau diskriminasi tingkat pertama itu contohnya yang menentukan harga itu misalkan konsumen. Kalau diskriminasi tingkat ketiga itu yang menentukan harga apa produsen? Apa kayak gimana, Bu, perbedaan dua diskriminasi? Bukan, jadi sebenarnya yang membedakan harga tetap si produsen ya. Baik itu yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi kesimpulannya kalau yang pertama tadi kan ada harga tuh. Jadi harga misalnya ada individu A, ada individu B, ada C. Nah, harganya itu beda. Ini misalnya 1.000, ini 1.500, ini 2.000. Jadi berbeda antara individu dengan harganya. Itu yang first degree price discrimination. Nah, dalam kehidupan nyata itu akan susah gitu. Kemudian yang kedua yaitu orangnya pasti akan ada nanti bervariasi, ada orang A, ada orang B, ada orang C, ada orang D, E, dan F seperti itu. Nah, nanti harganya itu terlihat dari jadwal.
Misalnya itu jadwal pesawat terbang. Oh, pada saat jam 10.00 ABC ini pesan tiket pesawat ke Bali. Maka harga tiket pesawatnya 1.500.000. Nah, pada saat di jam 11 harga tiket adalah 2 juta. Maka yang mesan adalah DEF seperti itu. Jadi orangnya itu bisa saja ada yang sama mendapatkan harga gitu, tapi dia tergantung pada jadwal gitu. Atau tergantung dari situasi kondisi. Yang ketiga tadi juga si perusahaan yang menentukan harga gitu. Jadi harganya itu berkelompok lagi. Ada kelompok A, ada kelompok B. Misalnya A ini dewasa, B ini anak-anak gitu. Kalau dewasa tadi potong rambut misalnya harganya 20.000, anak-anak harganya 10.000. Tuh. Terus nanti atau misalnya kayak PLN kan, yang rumah tangga dan perusahaan. Jadi yang rumah tangga yang potnya 900, 4,5, nah harganya per meter itu misalnya adalah 10.000. Yang ini yang potnya 2.200 sampai ke atas itu pot meternya adalah 3.000 misalnya dibayar per meter. Nah seperti itu. Jadi ada diskriminasi harga, tapi yang ya pas semuanya adalah penjual yang menentukan harga. Jadi ini akan ada usaha keras si penjual. Kenapa? Karena setiap individu itu berbeda. Jadi misalnya kayak Nia Saharani, Pipin, Nurul Latifah, maka mana yang akan ditentukan paling mahal nanti harganya? Mana yang paling murah? Jadi semuanya harus berbeda dan nanti semua output harus habis gitu. Itu di yang nomor 1. Yang nomor sehingga produsen surplus ini akan ada di nomor 1. Semuanya akan ada diambil semuanya oleh si monopoli. Tapi dalam kehidupan nyatanya akan agak susah gitu untuk membedakan antara A dan B. Pasti akan ada yang sama. Nah, mungkin di kondisinya adalah ini. Jadi ditentukan berdasarkan itu. Nah, yang paling banyak kita temukan yang di first degree based discrimination kayak ya tadi ada anak-anak diskon ya kan. Nah, itu. Diskon untuk yang membeli 30 pak ke atas dapat diskon 10%. Yang tidak membeli maka tidak dapat diskon. Nah, itu kan termasuk first degree first discrimination. Begitu. Bagaimana? Ada paham? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi itu ya kesimpulannya. Jadi nanti kita lanjut ke contoh soal. Jadi dengan contoh soal saudara akan lebih paham menurut Ibu. Kalau ini Bu cek yang ini ya. Ini ada tupak tarif. Jadi melakukan dua bagian tarif. Ini silahkan saudara baca. Kalau ada waktu akan Ibu jelaskan. Nah, ini kan berbeda lagi nih. Produsen surplus dan konsumen surplusnya. Kenapa? Karena adanya ini gains from trade. Jadi silahkan dibaca dulu, tapi ini nanti saja kita masuk dulu contoh soal dari yang kita bahas tadi. Harga tunggal dan perbedaan harga tadi. Kita lihat di linknya. Jadi di contoh soal itu sudah ada soalnya di mana permintaan itu ada dua. Jadi ada permintaan. Lihat dulu contoh soalnya ya sebelum Ibu bahas. Jadi di sini diketahui bahwa permintaan harga tiket untuk anak sekolah SD Men S itu adalah 225 dikurang 50 PX. Sedangkan harga tiket untuk dewasa adalah 105 dikurang 10 PX. Nah, MC adalah 0,5, TC adalah 0,5X. Tentukanlah harga, kuantitas, dan keuntungan jika produsen menjual dengan diskriminasi harga, berarti ada yang perbedaan harga ya.
kemudian ini dengan satu harga, dan yang C dengan harga dewasa saja. Nah, jadi di sini, nah ini yang dikatakan dengan price discrimination. Jadi ini adalah kalau yang pertanyaan A ini adalah degree price discrimination. Jadi yang ketiga. Kenapa? Karena ada pengelompokan grup di sini. Yang termasuk anak sekolah, maka permintaannya sebesar ini. Nah, anak dewasa permintaan seperti ini. Tapi hal yang paling penting kita lihat adalah di sini kan masih yaitu key fungsi dari P. Ya kan? Key fungsi dari P. Sedangkan di dalam aturannya di varian kita harus menjadikan P fungsi dari Q. Maka harus kita jadikan P sama dengan titik-titik X. Gitu. Jadi harus dibalikkan dulu. Jadi silahkan saudara lihat ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Baru nanti kita akan bahas satu soal jadi tugas saudara. Silahkan disimak ya. Nah, permintaan anak sekolah berapa? Yaitu X. Dimensi anak sekolah 225 dikurang dengan 50 X. Kemudian yang dewasa. Yang off kamera nih banyak ya. Ibu enggak. Ya gimana lagi? MC diketahui 0,5. Jadi TC ada integral dari MC 0,5. Yang ditanya yang A yaitu berapa P, Q, dan P atau keuntungan pada saat diskriminasi harga. Kemudian yang B, P, dan Q dengan harga tunggal. Kemudian yang C, P, dan Q untuk dewasa. Nah, ini kan sudah ada diketahui. Ini di persamaan sudah ada diketahui fungsi dari Q. Ini kan Q sama dengan fungsi dari Q. Kenapa? Karena harga yang membayarkan itu. Tadi, begitu juga untuk dewasa. Tadi kita sudah lihat bahwa untuk Q ini dia harus diimport dengan function P yang Q itu dipengaruhi oleh kuantitas. Sehingga maka ini harus kita balikkan. Ini harus kita importkan jadinya apa? Maka berarti X dengan X itu sama dengan 225 dikurang 50 X, maka balikkan dia menjadi P. Karena yang diminta adalah P dari Q atau P itu dari D. Pemilihan ini sama. Berarti intinya apa? P dengan 50 X itu akan sama dengan 225 dikurang dengan X. Jadi PX berapa? Yaitu 225 min atau min, berarti yang pindah ya. Min itu dikurang dengan X dengan dari S, yaitu dengan 5. Atau PX berapa? 25 bagi 50, 4,5 dikurang dengan 1 dibagi 50, 5,2 X. Kalau bingung, X saja. Maka ini kita pengenalan yaitu permintaan untuk anak untuk dewasa lagi. Jadi kalau untuk dewasa, estimasi dari A itu akan sama dengan 105 dikurang 10 X, berarti berapa? 105 sama dengan PX-nya itu tinggalkan di sini, berarti 10 PX akan sama dengan 105 kita kurang dengan X di dewasa. Jadi P kita itu berapa? 105 dikurang dengan harga tiket dewasa itu dibagi dengan, atau harga tiket dewasa berapa? 109 bagi 10, 10,5, 1 bagi 10 itu 0,1 dari X. Nah, ini adalah harga tiket dewasa. Ini anak-anak, ini adalah Nah, baru kita mulai yaitu mencari yang tadi yaitu P, Q, dan pada saat diskriminasi. Kita mulai di sini. Jadi kalau misalnya diskriminasi yang pertama yaitu misalnya anak sekolah. Jadi gabungan dari berapa nanti anak sekolah sama nanti yang dewasa. Anak sekolah. Kalau mencari keuntungan berarti apa? Itu
L dikurangi dengan PR apa itu P dikali kurang dengan apa CC tadi sudah diketahui itu apa yaitu 0,5 dari atau ini karena dia X maka kita ganti dengan jadi K dikali X dikurang dengan 0,5 ini adalah keuntungan yang mau kita cari. Nah, keuntungan anak dewasa ini udah tahu saya cuma dewasa enggak anak-anak sekolah. Jadi kita masukkan ini adalah berapa? Kita masukin dulu yang P dikali dengan P tadi berapa? Kita masukkan nilainya yang udah ada 4,5 dikurang 0,2 4,5 dikurang 0,2 dari X yang anak-anak kemudian dikali dengan X karena berarti berapa TF kalikan ke dalam 4,5 dikurang X 4,5 X dikurang dengan 0,2 X 0,2 X yang kosong ini adalah nah keuntungan maksimum ini kan ya nah max itu tercapai kapan yaitu pada saat R sama dengan maka yang kita cari adalah MR di sini berapa diturunkan dia DTM terhadap DTM ini adalah maka kita cari ya maka ini harus sama dengan 0 kan jadi yang keempat kita turunkan fungsi 4,5 X kurang 0,2 X kuadrat itu terhadap saya hilangkan saja X dari sini ya biar tidak bingung turunan ini itu berapa? R itu berarti MR itu sama dengan berapa? MR akan sama dengan 4,5 diisi dengan kuadrat 2 dikali 0,2 berarti 0,04 X. Ini adalah MC. Jadi MC sudah diketahui. MC itu 5 0,5 ya. MC adalah 0,5. Berarti Max kapan? Itu Max itu pada saat MR akan sama dengan MC. Dimasukkan MR ini MC 4,5 dikurang 0,04 X itu akan sama dengan 0,5. Berarti pindahkan ke kiri 4,5 dikurang 0,5 sama dengan 0,04 X. Berarti 4 sama dengan 0,04 dan X berarti X adalah 100. Maka diperolehlah X untuk anak sekolah. Ini P, berapa P? Tadi udah diketahui di soal. P itu adalah 4,5 kurang 0,2 X. Ini 4,5 dikurang 0,2 dari 4,5 dikurang 0,2 jadi berapa? 4,5 dikurang dengan 2. 0,2 kali 100 jadi 2, berapa ayo kan nah di sini kalau misalnya kita sedikit ya di sini 1 dibagi 50 bukan 0,2 ada nanti isinya 0,02 ini 0,02 jadi ini adalah 0,02 ini 0,02 ini 0,02 dibandingkan 2 kali 0,02 0,04 ini udah benar kemudian di sini apa jadi 0,02 jadi
0,02 dari X. 0,02 dikali 100, 4,5 dikurangi dengan 2. Berarti P berapa? 2, maka kita dapatkan P untuk anak sekolah adalah 2,5. TC tadi sudah dapat yaitu 0,5 dikali X. Berarti TC berapa? 0,5 dikali 100. Berarti 5. Berarti TR berapa? TR adalah P dikali Q. P-nya berapa? 2,5 dikali Q itu X adalah 100. Berarti berapa? 205. Yang tidak akan kamera semuanya yaitu berarti berapa? D sama dengan akan ketahuan nanti kiasnya. TR adalah 250, TC adalah 50. 250 dikurang dengan 50. Jadi P1 atau P anak sekolah itu adalah 2. Nah, bagaimana dengan yang dewasa? Kita buat di sini. Untuk yang dewasa lagi. Tapi kalau yang dewasa sama ya. Ini berarti ini sama dengan P dikali X dengan 0,5. Lalu kita masukkan yaitu nilai TL sama dengan P dikali X. P dewasa berapa ini? 10,5 kurang 0,1 itu 10,5. Kita pindahkan ke bawah. Jadi 10,5 dikali kurang 0,1 dari X. Kita hilangkan aja A-nya jadi tidak bingung. Kemudian dikali dengan ini adalah contohnya sama dengan tadi. Berarti berapa TR? TR berarti adalah 10,5 X dikurang dengan 0,1 X. Berarti MR berapa? MR itu adalah turunan TR terhadap TR. Turunan dari persamaan 10,5 X dikurang 0,1 X saja kita turunkan dia terhadap X. Nah, ini dia maksud dari gambar tadi yang di PPT tadi ya. Turunkan fungsi ini terhadap D aja. Mana fungsinya terhadap X? Jadi kan kalau tadi kan D nama kuantiti. Ini dikatakan dengan F akan sama dengan ini MR siapa? MR yang dewasa. Ini turunkan sama dengan 2,5 X berarti 10,5 dikurang dengan 2 dikali 0,1 0,02. Ini akan sama dengan maaf, ini adalah MR. Ini adalah MR. Kemudian MC tadi kita tahu yaitu nilainya adalah 0, maka I maksimal itu kapan? Yaitu pada R sama dengan 10,5 dikurang 0,2 X itu akan sama dengan 0,5. Jadi pindahkan kiri 10,5 dikurang 0,5 sama dengan 0,2 X. Berarti berapa di sini? Berarti 10 sama dengan 0,2. Jadi X adalah 10 dibagi 0,2. Jadi X berapa di sini? Yaitu 5. 5 kali 2. Berarti kalau udah dapat X maka kita bisa jadi P tadi P berapa tadi? 10,5 dikurang 0,1 X. 10,5 dikurang 0,1 X. P akan sama dengan 10,5 kurang 0,1 dikali 5. Jadi P sama dengan 10,5 dikurang dengan 0,1. Ini adalah 5. Jadi kan berarti P berapa? P berapa? 5, harganya 5. Nah, berapa TC? TC berarti 0,5 dikali 5. Berarti TC berapa di sini? 0,5 kali 50 berarti TC-nya 25. P
Terus berapa TR? TR adalah V dikali X. 5,5 dikali 50. Berarti berapa? Nah, jadi berapa? Dia di sini yaitu 275. Berarti berapa Pi? Pi yaitu TR berkurang dengan TC. Pi-nya TR adalah 275 dikurang dengan TC 25. Berarti Pi dewasa, yang dewasa yaitu 25. Apa yang bisa kita simpulkan kalau dilakukan diskriminasi harga, maka keuntungannya akan 200 ditambah 250 tambah 250. 1 ditambah dengan 9. 200 ditambah dengan 25 yaitu 450. Di mana P1 itu adalah sebesar harganya tadi berapa? Itu harganya 2,5. Kemudian barangnya adalah 100. Di P anak-anak itu 25, barang yang terjual atau X1 itu adalah 100. Sedangkan untuk P2 itu harganya naiklah 5,5, di mana nanti kuantitasnya adalah 5. Jadi di sini 5,5, duanya adalah 50. Jadi ini yang di sekolah, ini yang anak yang dewasa. Jadi adanya perbedaan harga, nanti keuntungannya adalah 4. Untuk membuat kesimpulan, maka kita lihat lagi jawaban yang D, yaitu pada saat harga yang ditentukan adalah ini kita bawa ke samping saya. Nah, kita masuk yang kalau misalnya menggunakan yang D yaitu satu harga saja. Berarti tadi X-nya sudah digabungkan, X anak sekolah dengan anak dan dewasa. Berarti X itu adalah X5 tadi 225 dikurang 50 PX. Nah, berarti 225 dikurang 50 PX. Itu kita tambah dengan yang si dewasa 105 dikurang 10 PX. Berapa? 225 tambah 105 330 dikurang dengan ini 50 kurang 10 kurang 60 PX. Ini adalah X. Nah, berarti berapa P? Maka sama ya. Jadi kita harus jadikan dia fungsi P. P fungsi U. Berarti PX 60 PX itu akan sama dengan 30 dikurang dengan X adalah 330 kurang X per 60. Berarti X itu berapa? 330 dibagi 60 berarti ada yaitu 5,5. 5,5 dikurang 1 per 60. Nah, ini udah dapat P. Di P-nya berbeda. Baru kita lakukan yang CJT yang sama dengan P. Berarti di sini apa? PR akan sama dengan P dikali X. Nah, ini P-nya 5,5. 5,5 dikurang 1 per 60X dikali dengan PR. Berarti 5,5X dikurang 1 per 60X. Ini adalah MR bagaimana? Berarti turunan PR terhadap X. Atau turunan dari persamaan 5,5X dikurang 1 per 60X kuadrat kita turunkan terhadap X. Atau ini adalah X. Berapa dia? 5,5X berarti 5,5.
Turunan 1/60 berarti yang 1/30 X. Nah, MC dapatnya 0,5. Berarti 5 itu apa? Pada saat ME sama dengan MC. Berarti ini udah kita jadikan ya. 5,5 dikurang 1/30 X akan sama dengan 0,5. Pindahkan ke kiri berarti 4,5 akan sama dengan 1/30 dari X. Berarti X berapa? 4,5 dikali 30. Berarti nilainya berapa? Yaitu 104. 3 kali 4,5 kali 30 berapa? 103. Lima koma lima dikurang 130 sama dengan 0,5. 5,5 dikurang 0,5 nah ini kan sama ya. Ini berapa? 5,5. 5,5 kurang setengah 5,5 ya. 5,5 dikurang 0,5 berarti 5. Berarti S berapa? 5 kali 30 berarti 105. Jadi beda lagi X yang bisa dituangkan. Ini ya sama ya, 100 tambah 50 itu 50. Tapi nanti pada saat harga bagaimana? Jadi di sini harga yang dipakai adalah 5,5 dikurang 1/60 X. 5,5 dikurang 1/60 dari X. X-nya 150. Ini berapa? 150 kita bagi 60 itu 2,5. Jadi P sama dengan 5,5 dikurang 2,5. P-nya adalah 3. Jadi harga ditetapkan lebih rendah ya daripada yang sebelumnya kalau yang pakai dewasa. Sehingga PC berapa? 0,5 dikali dengan Q-nya tadi adalah 150. 0,5 dikali 150 itu 70. TR berapa? P dikali dengan X. P-nya 3, X-nya 150. Itu adalah 450. 450 dikurang 75. Berarti P-nya adalah 450 dikurang dengan 7. P adalah 370. Kalau tadi P yang dihasilkan berapa? 450. Jadi dengan adanya diskriminasi harga, P-nya akan lebih besar. Itu 450. Sedangkan kalau misalnya tidak diskriminasi harga, P yang dihasilkan lebih rendah. Jadi dengan adanya diskriminasi, maka P akan lebih besar, kemudian P-nya akan berbeda antara P1 dan P2, kemudian P-nya ya, P-nya akan lebih besar daripada P tunggal, kemudian P yang dihasilkan nanti sama, tapi kalau misalnya dibandingkan dengan harga dewasa, ini menggunakan harga dewasa, berarti tidak kita pakai yang anak sekolah, kita dipakai yang ini. Kalau kita lihat yang C, berarti nilainya berapa? Ternyata untuk orang C itu punya hanya 250. Jadi kalau misalnya tidak melakukan perbedaan atau tidak memberikan tiga untuk anak-anak, berarti keuntungannya lebih rendah, itu 250. Kemudian harganya berapa? Harganya jadi 5. Jadi kesimpulannya apa? Dengan adanya diskriminasi harga, keuntungan bisa naik. 450 lebih besar dari 375. Dan tentunya akan lebih besar juga dari 250. Jadi kesimpulannya adalah pasar monopoli itu sebenarnya sangat bagus untuk melakukan diskriminasi harga. Makanya banyak ya perusahaan yang melakukan diskriminasi harga. Tujuannya apa ya ini tadi? Agar nanti minat itu akan semakin banyak. Oke,
Ibu rasa cukup, jadi nanti silakan lakukan latihan dan kumpulkan di aula. Oke. Ada yang mau bertanya dulu sebelum Ibu akhiri dan memberikan tugas? Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Oke, siapa nama? Zahara, Bu. Oke, Zahara. Tapi ada dua hal yang nggak saya mengerti, Bu. Boleh bertanya, Bu? Iya, boleh. Gini, Bu. Itu dari itu ada MC itu sama dengan 0,5 itu dapatnya dari mana ya? Ini soal ya, dari soal. Oh, dari soal. Ada satu lagi, Bu. Ini kan satu harga ya, Bu. Itu X sama dengan 225 dikurang 50 PX. Terus X sama dengan 330 dikurang 60 PX. Itu dapatnya dari mana ya, Bu? Ini yang tadi ya, oke. Yang MC dan TC ini udah dari soal. MC kan bisa tuh dari soal. TC kita cari sendiri bisa ya. Jadi integral dari MC itu dari TC di 0,5x. Kemudian yang untuk yang jawaban yang B ya. Iya, Bu, yang B. Yang A berarti paham ya. Kita tarik dulu. Oh, bentar ya. Ibu share yang gambar saja berarti. Yang mana? Yang ini? Yang itu, Bu, yang ini, yang dua, yang jawaban D ya. Jadi kan tadi kan untuk satu harga. Dia untuk mencari satu harga berarti kan P-nya harus 1 gitu. Padahal kan kuantitasnya ada kuantitas anak-anak dan ada kuantitas dewasa. Maka kuantitas harus kita jumlahkan terlebih dahulu. Di soal kan sudah ada kuantitas anak-anak. Ini 225 kurang 50 PX ini kan adalah kuantitas anak sekolah. 225 dikurang 50 PX. Kuantitas dewasa 105 dikurang 10 PX. Jadi ini anak sekolah ditambah dengan dengan orang dewasa. Jadi total kuantitas adalah 330, 225 ditambah 105 itu kan 330. Min 50 PX, maka yang bisa digabungkan ya sama-sama PX. Min 50 ditambah dengan min 10 PX, ini kan ada PX nih. Berarti dapatnya min 60 PX. Nah, ini kan X fungsi dari P. Nah, kita tidak boleh menggunakan P di sebelah kanan. Kita harus menjadikan P-nya sebelah kiri. Maka pindah luaskan dia. Min 60 PX pindah ke kiri menjadi 60 PX. Itu akan sama dengan 330. X dipindahkan ke kanan menjadi negatif X. Maka PX apa? Berarti 330 dikurang X. Ini ada 60, maka kita bagi 60. Kalau kali silang kan sama gitu. Maka PX berapa? Berarti 330 bagi 60 dapat 5,5. 1x per 60 kan sama juga dengan 1 per 60x. Begitu. Bagaimana, Zara? Oke, Bu. Makasih, Bu. Udah ngerti, Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Berarti paham ya? Ada paham? Insyaallah, Bu. Oke. Jadi Ibu pengennya respon saudara ya. Kalau tidak paham ditanya, kalau misalnya paham tolong dijawab. Jadi jangan diam saja. Karena Ibu sudah menjelaskan sedetail ini tapi saudara tidak bisa merespon. Bisa saja nanti Ibu kasih aja tugas lagi gitu kan, tidak Ibu jelaskan. Jadi mohon untuk aktifkannya selalu. Jadi Ibu rasa cukup untuk 2 jam ya. Jadi kan biasanya 2,5 jam. Jadi 30 menit. Lagi itu asumsi adalah sudah mengerjakan latihan. Nanti dikumpulkan di aula. Soalnya nanti Ibu kirim di via WA grup saja dan nanti submit di sana. Nanti link ini akan Ibu berikan. Jadi tapi nanti ya setelah saudara mengerjakan tugas. Terus. Bentar ya.
laptop Ibu error. Jadi yang bagian yang tarif waktu tadi silakan baca saja sendiri ya. Mana dia? Stop dulu.